Guardiola puji keberanian dan fleksibilitas Nico O'Reilly. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyoroti dampak besar yang diberikan Nico O'Reilly dalam kemenangan 3-1 timnya atas Plymouth Argyle di putaran kelima Piala FA. Dengan kemenangan ini, City kembali melangkah ke perempat final Piala FA dan menantikan hasil undian selanjutnya. O'Reilly yang biasanya bermain sebagai gelandang serang, tampil sebagai bek kiri dan mencetak 2 gol penting untuk membawa City membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal. Guardiola pun merasa puas dengan permainan timnya secara keseluruhan, termasuk performa individu beberapa pemain. Dia bukan pemain akademi pada umumnya, yang biasanya berbakat tetapi berpostur kecil. Nico punya kehadiran yang besar di lapangan. Biasanya dia seorang gelandang serang dan memiliki naluri untuk masuk ke kotak penalti dengan baik. Dia beradaptasi dengan sangat baik sebagai bek sayap. Nico juga menjadi ancaman dari situasi bola mati karena kami bukan tim yang tinggi. Dia membantu kami dan bermain sangat baik, baik dengan maupun tanpa bola. Jack bermain sangat baik, begitu juga Vitor dan Nico. Kami menguasai bola dengan sabar karena mereka ingin menciptakan transisi cepat. Saya benar-benar senang dengan performa ini. Rela potong gaji, Kevin De Bruyne siap perpanjang kontrak di Manchester City. Kevin De Bruyne dikabarkan siap menandatangani kontrak baru di Manchester City. Gelandang Belgia itu ingin tetap bermain di level tertinggi hingga Piala Dunia 2026, yang akan digelar di Amerika Utara. De Bruyne, yang saat ini berada di tahun terakhir kontraknya, sempat dikaitkan dengan sejumlah klub dari Arab Saudi dan MLS. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa ia memilih bertahan di Etihad Stadium. Manchester City dikabarkan akan menawarkan perpanjangan kontrak selama 12 bulan kepada De Bruyne. Meski begitu, sang gelandang akan mengalami pemotongan gaji yang signifikan dalam kesepakatan baru ini. De Bruyne saat ini memperoleh gaji sebesar 375.000 pounds per minggu. Namun, dalam kontrak barunya, ia diperkirakan akan menerima 150.000 pounds per minggu. Pemotongan gaji ini menjadi bagian dari kesepakatan untuk memperpanjang masa baktinya di City. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyatakan keinginannya untuk mempertahankan De Bruyne. Guardiola menilai kehadiran pemain berpengalaman seperti De Bruyne sangat penting dalam proses pembangunan skuad baru. Guardiola menegaskan bahwa pemain berusia di atas 30 tahun, seperti De Bruyne, tetap memiliki peran penting di masa depan klub. City akan menghadapi tantangan besar musim depan dengan jadwal yang padat. Guardiola menekankan bahwa tim tidak bisa hanya mengandalkan pemain baru. Kehadiran pemain berpengalaman seperti De Bruyne dianggap krusial untuk menjaga keseimbangan skuad. Guardiola tetap sedih meski Man City lolos ke perempat final Piala FA. Manchester City melenggang ke perempat final Piala FA usai mengalahkan Plymouth Argyle. Manajer Pep Guardiola tetap sedih di balik kelolosan The Citizens. City mengalahkan Plymouth di 16 besar Piala FA. Bermain di Etihad, Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025, dini hari WIB. Juara bertahan Liga Inggris itu menang 3-1, lewat brace Nico O'Reilly dan Kevin De Bruyne yang membalas gol Maxim Talovierov. Kemenangan itu mengantar City lolos ke perempat final Piala FA. Usai laga, Guardiola tetap memperlihatkan ekspresi sedihnya. Sebab, City tetap tampil buruk di 2 kompetisi lainnya. City gagal di Liga Champions dan tercecer di Premier League. Ayolah, jelas lebih baik memenangkan treble atau quadruple. Musim ini, terutama di 2 kompetisi, kami tidak bagus. Dan itulah kenyataannya. Kami tidak lolos untuk pertama kalinya ke babak 16 besar Liga Champions sejak kami berada di sini, dan di Liga Premier dengan menyisakan 13, 14, 15 laga kami tidak memiliki peluang untuk memenangkan gelar. Itu tidak pernah terjadi. Musim ini tidak baik. Di Liga Champions, Manchester City memang gagal ke 16 besar. Juara musim 2022/2023 itu disingkirkan Real Madrid di playoff 16 besar. Sementara di Premier League, Erling Haaland DKK merosot sejak akhir tahun.
Kini Manchester City tertahan di peringkat 4 klasemen Liga Inggris dengan terpaut 20 poin dari Liverpool selaku pemuncak sementara. Pep Guardiola terkesan dengan penampilan Vitor Reis lawan Plymouth. Pelatih Manchester City Pep Guardiola terkesan dengan penampilan pemain barunya Vitor Reis yang tampil penuh pada putaran kelima Piala FA melawan Plymouth Argyle di Stadion Etihad. Pada pertandingan ini, Reis yang masih berusia 19 tahun berperan penting dalam kemenangan 3-1 City atas Plymouth untuk membawa mereka melaju ke babak 8 besar. Saya sangat berterima kasih kepada klub karena telah mendatangkan Vitor dan Husanov ke klub. Jika tidak, kami tidak akan memiliki peluang untuk lolos ke Liga Champions musim depan atau berjuang untuk Piala FA. Kami hanya akan memiliki Ruben. Reis tampil sebagai bek tengah pada laga keduanya ini dengan bermain bersama Rico Lewis, Nathan Ake, dan Nico O'Reilly. Pada babak kedua, Reis berduet dengan Ruben Dias karena Ake cedera. 9 sapuan, 1 tackle, 109 sentuhan, 93 umpan dengan akurasi 94%, 2 duel darat sukses, 9 duel udara sukses, dan 2 tembakan tidak tepat sasaran adalah statistik yang dicatatkan Reis pada laga debutnya. Nico O'Reilly, Manchester City inginkan trofi Piala FA. Gelandang Manchester City, Nico O'Reilly, memastikan bahwa timnya akan sekuat tenaga untuk memenangkan Piala FA musim ini usai mengalahkan Plymouth Argyle. O'Reilly mengaku sangat puas dengan kemenangan tersebut meski ia tak menampik bahwa City harus bekerja keras untuk melakukannya. O'Reilly memberikan pujian kepada tim lawan dan memastikan bahwa City akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi juara di kompetisi ini. Piala FA selalu penting. Ini adalah kompetisi besar, semua tim di Inggris memainkannya dan kami ingin memenangkannya. Memasuki babak pertama dengan skor 1-1 akan terasa sulit, namun hal tersebut membangkitkan semangat dan kami siap untuk tampil di babak kedua. Mereka adalah tim yang sangat bagus, sangat kuat secara fisik dan langsung. Selamat untuk mereka yang telah melangkah sejauh ini. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadi juara dan kami kini melaju ke babak perempat final. Ya, Anda bisa mengatakannya De Bruyne kembali ke performa terbaiknya saat melawan Plymouth. Dia adalah pemain yang luar biasa dan Anda bisa melihatnya dalam latihan setiap hari. Kinerja 100% dan sangat menyenangkan bisa bermain bersamanya.